hati. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di El Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan saya Nami Afra dan juga dua panelis hebat kita. Ada Bapak Ronnie Francis, Business Maximizer, dan juga ada Bapak Johnny The Kaiser, Hai Nami, Speakerpreneur. Nah, masih dengan topik yang sama yaitu adu gengsi. Kali ini kita akan, kalau tadi sudah ngebahas shio-nya, kita udah tahu shio-shio seperti apa. Sekarang kita akan membahas terkait dengan tips. Ya, tapi topik apa yang bisa melawak? Topik apa yang bisa melawak? Topik Safala. Dia nggak tahu orang beda zaman. Ya udah, nama salah satu pelawak. topik? Oke, yang saya ganti deh. Topik apa yang bisa melindungi dari panas matahari? Topik kan? Ya, tahu nggak? Topik Topikku saya bundar. Aku udah mau bahas topik gitu kan, cuma topik makanya topik Topikku pakai bundar. topik apa kata-katanya. Topik apa yang suka nyanyi dan menciptakan lagu? Topik, namanya topik. Tompi. Pintar. Aduh, susah banget nih kayaknya kalau mau masuk circle ini. Iya. Makanya tidak semua orang bisa masuk circle elit bapak-bapak. Iya. Pengen masuk circle ini. Iya, tapi ternyata jokes bapak-bapak tuh nggak pernah gagal loh. Bahkan dibawakan di dalam stand-up komedi, itu yang malah justru akan membuat orang tertawa. Nggak pernah ada topik emak-emak kan, jokes emak-emak. Nggak pernah, karena mama nggak ngejokes. Iya, karena emak-emak makhluk paling terkuat, ras terkuat di muka bumi. Dia nggak perlu ngejokes untuk cari perhatian. Makanya mama itu tahtanya di atas polisi. Jadi kalau misalnya lagi jalan naik motor, ya kan dia kasih sen kanan, ya kan tiba-tiba ditabrak sama mobil belakang, ya kan dibilang dia turun dan dia marah-marah, ya kan? Loh, dia bilang, kenapa kamu nabrak motor saya, katanya. Loh, tadi kan saya udah kasih sen, kenapa kamu nabrak motor saya? Lah, kan ibu sennya ke kanan, makanya saya ibu sen kanan, saya ke kiri. Saya kasih sen kanan supaya bapak bisa lewat ke belakang. Intinya poin nomor 1, perempuan selalu benar. Iya. Mau gimana pun situasinya. Tapi ini juga karena bapak-bapak ini suka ngejokes, mereka merasa feel good at it. Sometimes mereka gengsi dengan jokesnya itu. Mereka feel like, oke, gue yang paling lucu. Iya. Gue yang paling bisa mencairkan suasana, right? Itu juga adu gengsi bapak-bapak. Nah, Siapa yang iya. jokesnya paling lucu. Nah, itu gimana tipsnya? Ya nggak bisa, nanti kamu kalau sudah sampai di umur itu baru merasain. Nggak bisa gitu. Nah, siapa tahu sahabat Eljon ada yang bapak-bapak. Iya. Makanya kan orang bilang hidup seperti air kan. Nah, tapi air apa yang nggak bisa diem? Laut. Salah. Air apa? Yang nggak bisa diem. Mau tahu? Sungai. Salah. Aerobik. Aerobik, bener. Nah, supaya nggak panjang saya kasih tips saja deh ya. Kalau nggak panjang bapak kita sebelah sini tipsnya. ya. Memang karena topik yang Nggak nunggu gitu ditanya dulu. Iya, nggak perlu. Tadi udah ditanya. Oh, udah. Namanya bapak-bapak selalu inisiatif ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya sih, bagaimana supaya kita bisa menahan supaya tidak adu gengsi, ya kan? Jadi yang pertama adalah Anda harus menyadari dulu Anda dari kelas mana, ya, Anda ada di mana. Nah, itu penting banget ya. Anda dari kelas mana dan Anda ada di mana. Kadang-kadang orang itu tidak sadar dan suka halu. Ya kan, misalkan contoh, dia adanya misalkan contoh di Singapura, ya, kemudian dia berasa kayak di Indonesia. Makanya dia bawa adat budaya di Indonesia ketika lagi di sana, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan jelek. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Dulu saya di sini nggak pernah ada orang yang mau nangkep saya. Misalkan contoh membuang ludah sembarangan. Ya kan? Dulu sih mana ada yang berani? Saya ini orang saya adalah pejabat, misalkan contoh, ya kan? Ini bukan berarti itu benar ya, sebagai pejabat seperti itu contoh ya. Masih di Singapura nggak peduli, dia ditangkap di sana. Maka sadari dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan jadi berat banget kan kita ngomong kayak begini kan. Nah, yang kedua, kalau bisa supaya dia tidak adu gengsi, maka yang kedua dia harus mengenali lagi tujuannya dia. Kalau memang dia dari keluarga kerajaan dan dia memang makan dari piring emas ya, dan sendok magar punya emas juga, buat apa sih dia sebenarnya foto, ya kan? Sebenarnya orang foto itu buat apa? Buat dia kasih tahu, buat file pribadi kah, ya kan? Buat
buat kasih tahu ke keluarganya kah bahwa dia sudah lagi makan, atau dia mau kasih ke orang, piring gua beda loh dengan piring orang lain. Maka balik lagi ke tujuannya dia, ya kan, supaya dia tidak adu gengsi. Oh, ngapain lah saya tampilin ini kalau misalnya saya cuma buat ke keluarga, tampilannya di dalam grup itu grup keluarga, di dalam masa keluarga cukup kok sampai batas itu, ya kan. Kalau memang cuma untuk misalnya di sosial media karena mungkin WhatsApp-nya terlalu banyak, ya dia bisa private itu juga, supaya yang ada dalam circle-nya dia doang aja, nggak perlu dia publik, apalagi dia melakukan iklan terhadap yang dia melakukan piring rumah kompas itu tadi, ya kan. Yang ketiga, ya maka dia balik lagi bagaimana cara dia mengendalikan diri di hadapan publik, itu paling penting sekali. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan biasa menyakiti hati orang lain, walaupun sebenarnya tidak ada maksud untuk menyakiti hati orang lain. Karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, di dunia ini ya, bisa bilang di dunia, berarti artinya seluruh negara, terjadi namanya kesenjangan sosial. Ya, namanya kesenjangan sosial ini tidak bisa ditutupin hanya minta maaf. Maka balik lagi bagaimana cara Anda berlaku di depan publik supaya Anda tidak menyinggung orang lain, itu adalah kuncinya. Nah, itu adalah 3 hal tips menurut saya supaya tidak terjadi namanya adu gengsi di kedepannya. Bagaimana? Karena sekarang udah nggak boleh minta maaf katanya. Ya, kenapa? Minta pulsa. Iya, itu cuma bukannya om minta pulsa. Papa minta Papa pulsa. minta pulsa. Ya. Mau minta apa tadi? Mau minta sahabat. Oh, itu ada lagi tuh. Ada lagi. Ya, kalau dari saya karena sudah diborong semua sama dia. Iya. Saya cuma 3 loh. Iya, 1 lah. Saya tambah 1 deh ya. Karena kegengsian yang kemudian mencerminkan kesombongan itu adalah bagian dari sebuah komunikasi, pesan kan. Jadi ubah gaya komunikasinya. Ada beberapa hal. Yang pertama, gunakan kata-kata atau diksi yang tidak merendahkan orang. Ini penting. Kenapa? Mungkin sih dia tersenyum, dia ramah, tapi pemilihan kata-katanya itu nyakitin orang. Ada kan yang seperti itu kan? Ada. Nah, itu tolong diubah. Yang kedua, gestur. Ya, ngomongnya sih baik, tapi dagunya ketinggian. Ya kan? Nah, itu juga bisa mencerminkan bahwa dia sedang memamerkan kegengsian dia, gitu kan. Kegengsian itu artinya apa? Istilah lah, pokoknya gengsi lah, gitu kan. Terus yang ketiga, nah mulailah belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Ingat, rendah hati itu bukan rendah diri, ya kan? Rendah hati itu humble. Humble itu paling enak pakai nasi panas. Sambal. Oh iya, udah diganti ya. Nah, untuk menjadi orang yang humble itu tentu dimulai dari mengubah mindset. Nah, ketika dia belum selesai dengan dirinya, agak sulit sepertinya seseorang untuk kemudian bersikap humble. Sementara dorongan egonya sangat kuat, sangat deras untuk menunjukkan atau show off. Ya, dalam istilah umum itu pamer, ya kan? Nah, dan cara pamer itu tidak selalu itu dengan kata-kata atau sifat pamer loh. Ada orang yang dia pamer sebenarnya, tapi dibalut dengan hal-hal yang sangat cantik. Contoh, mengemasnya dengan sangat religius misalnya. Ya, dia mengunggah sebuah konten, ya misalnya, aduh, saya bersyukur ya, saya masih bisa kemudian beribadah di tempat ini, ya kan? Tapi backgroundnya kemudian di fasilitas yang bintang 7 gitu kan? Bintang 7 tahu kan, sakit kepala. Atau misalnya ada seseorang yang kemudian dia ngomongnya santun, tapi dia kemudian, hai, doakan saya ya, saya mau berangkat beraktivitas, ya mudah-mudahan dengan dukungan pesawat bisnis kelas ini gitu kan. Yang dia mau pamer itu kan bisnis kelasnya, ya kan? Tapi dibumbui dengan seperti. Ya, menurut saya selama itu bisa memberikan motivasi bagi orang, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak pernah tahu dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati orang tidak bisa diukur gitu kan. Nah, dan yang terakhir adalah tergantung kembali kepada niat atau misi dari seseorang. Ketika dia contohnya menggunakan media sosial untuk mengunggah sebuah konten, kalau itu memang niatnya untuk pamer, ya silakan kembali ke kita. Kalau saya gampang, ya kan? Kalau itu saya lihat sebagai sebuah pameran misalnya kan, saya jadikan itu motivasi buat diri aja. Mudah-mudahan saya bisa punya apa yang dia punya. Kenapa? Karena orang yang nggak suka lihat orang lain pamer, pasti dia juga egonya nggak mau dikalahin. Benar kan?
Nah, karena hanya orang yang egonya nggak bisa dikalahin, nggak terima lihat orang yang egonya lebih tinggi. Bener kan? Bener. Nah, kalau saya misalnya nih berpikir, ini sudah racun nih, toksik nih, ya udah, nggak usah buka-buka medsos. Atau saya atur media mana yang saya ikutin, ya kan? Tokoh mana yang saya follow, ya kan? Konten mana yang kemudian mengelilingi hidup saya. Gampang kok. Hidup kita kan tidak diatur oleh konten orang. Hidup kita kan diatur oleh kita sendiri. Nah, dan yang paling penting adalah hidup tentang bagaimana cara pikir kita, cara pandang kita tentang kehidupan itu sendiri. Super sekali. Super 100 ya. Nah, makanya mungkin penutup dari saya nih ya, bilangnya Anda harus menyadari juga namanya gengsi dan juga namanya kebutuhan. Misalkan contoh biasa kalau kayak seumur-umur Nami nih dan kita ya, Iya, kami kita aja. Cuma berbeda sedikit lah ya, 1-2 tahun, tapi banyak tambahan ya. 1-2 tahun putaran sio maksudnya. Biasa kan masih ada menggunakan namanya parfum. Wah, ganti gonta-ganti parfum ya. Ya, Nami masih pakai parfum ya. Ini udah pakai minyak angin. Nah, ada satu orang pas waktu dia lagi pergi, lu pakai apa sekarang? Ini gua udah pakai minyak angin. Chanel. Itu namanya bukan lu adu gengsi, namanya lu udah butuh usia. Iya. Adu gengsinya tahu nggak? Di mana adu gengsinya? Di mana? Ya waktu ditanya asam urat berapa? Iya ya. Gula berapa? Iya. Bahasanya suka berbeda ya. Kalau misalnya sekarang gandengannya siapa? Kalau misalnya orang udah tua ditanya beda lagi. Sisanya tinggal berapa? Tensinya berapa? Iya, gulanya berapa? Menarik sekali ya sahabat Eljon ya. Kalau misalnya tips tentunya yang paling utama adalah mengendalikan diri. Dan kalau misalnya dari segi komunikasinya, penting sekali yang mungkin dari tadi berkali-kali juga ditekankan oleh Pak Doni adalah penggunaan diksi. Karena terkadang komunikasi kita itu yang menentukan bagaimana arah atau mungkin persepsi orang apa yang dia terima. Sometimes mungkin kita tidak bermaksud seperti itu, tapi lagi dan lagi you said what it said, gitu ya. Karena diksi itu sendiri. Exactly. Ini Perfect. Jadi gitu sahabat Eljon ya. Kalau kita sudah membahas terkait dengan gengsi, gimana kira-kira? Apakah sahabat Eljon sudah mulai merasakan atau mungkin sudah melihat di luaran sana? Atau mungkin sahabat Eljon sendiri yang merasa, oh ternyata lewat segmen hari ini aku belajar banyak tentang diriku semakin ternyata aku seperti ini tuh gengsi ya kategorinya. Tapi balik lagi, nggak semua orang itu gengsi, mungkin ada tujuannya atau bahkan mungkin dia tidak bermaksud untuk gengsi. Sebenarnya wajar-wajar aja seperti yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi buat sahabat Eljon, jangan khawatir selagi kalian bisa sama seperti yang tadi, message-nya adalah keep being humble dan bisa mengendalikan diri dengan baik, dan tidak lupa juga create mindset yang positif. Saya yakin juga teman-teman dan juga sahabat Eljon berada di jalan yang benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menarik sekali, terima kasih banyak Pak Roni dan juga Pak Doni. Thank you, untuk tentunya kesan-kesan hari ini dan juga topik-topik menarik yang sudah dibawakan. Terima kasih juga pembelajaran yang insightful. Thank you very much. Makasih banyak sahabat Eljon juga yang sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian tertarik dengan ini, like, comment, and subscribe, dan we'll see you in the next episode. Bye! So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!